berharga, dan tentunya di sini nanti kita akan melakukan diskusi ya dan sharing. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berhadir pada hari ini. Nah, sebagaimana dengan tema yang telah disampaikan oleh Ibu moderator tadi, Bu Putri, bahwa tema kita hari ini adalah tentang strategi dan trik sukses seleksi CPNS atau seleksi CASN ya. Nah, tentunya karena ini pembuka, jadi kita bahas sedikit untuk pengantarnya, terutama untuk pegawai negeri sipil. Ini kita tahu bersama bahwa salah satu profesi atau status profesi yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Nah, tentunya ini bukan tak beralasan, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sangat banyak masyarakat yang memilih ataupun ingin menjadi CPNS ya. Nah, di antaranya ada beberapa pertimbangan karena memang ingin menjadi abdi negara, karena memang ingin bekerja untuk negara, atau karena ingin kepastian finansial atau jaminan hari tua, atau bahkan ada yang ingin jadi PNS untuk menarik hati calon mertua. Itu wallahu alam ya. Apapun pertimbangan kita ingin menjadi PNS, yang pasti saat kita ingin menjadi pegawai negeri sipil, kita harus melewati beberapa tahapan tes ya. Nah, diantaranya untuk seleksi CPNS atau CASN ini terdiri dari 3 tahapan tes. Yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, kenapa saya bahas dari awal seperti ini? Karena mungkin ada dari kita di sini yang peserta diksi hari ini yang baru selesai sidang, atau yang baru lulus kuliah, atau yang baru tahun ini mulai ikut tes seleksi CPNS. Nah, jadi seleksi CPNS itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi kemampuan dasar atau SKD, dan yang ketiga seleksi kemampuan bidang. Nah, untuk seleksi administrasi ini tentunya sudah kita lewati bersama ya, sudah terlewati, dan kami ucapkan selamat dan sukses untuk yang telah lulus di tahap administrasi. Nah, bagi yang belum lulus, untuk ke depan bisa lebih berhati-hati, terutama dalam hal pemilihan formasi yang harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dan juga dalam mengupload berkas juga harus sesuai. Nah, saat kita sudah lulus tahap seleksi administrasi ini, kita akan maju ke tahap seleksi kemampuan dasar. Nah, di tahap ini, tahap SKD ini, terdiri dari 3 subtes ya. Ada tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum atau TIU, dan selanjutnya tes karakteristik kepribadian atau TKP. Nah, jika kita telah lulus di tahap ini, maka kita akan maju, kita yang terpilih untuk maju ke tahap SKB akan mengikuti tahap SKB sesuai dengan instansi yang kita lamar. Jadi untuk subtesnya itu berbeda-beda sesuai dengan formasi jabatan dan instansi tempat kita mendaftar. Nah, karena kita sudah melewati seleksi administrasi dan untuk selanjutnya masuk ke tahap seleksi SKD, maka untuk hari ini kita akan fokus membahas SKD sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu moderator tadi ya. Nah, di sini di slide bisa kita lihat bersama bahwa seleksi kemampuan dasar tadi seperti yang telah saya sampaikan terdiri dari 3 subtes ya. Ada tes wawasan kebangsaan TWK, ada TIU, dan ada TKP. Nah, untuk jumlah butir soalnya untuk TWK itu terdiri dari 30 soal. Kemudian untuk TIU 35 soal, dan untuk TKP 45 soal. Nah, semuanya ini berjumlah 110 soal, dan harus kita kerjakan dalam rentang waktu 100 menit. Ya. Jadi artinya kita harus mampu mengerjakan soal, satu soal itu kurang dari 1 menit waktunya. Nah, untuk poin masing-masing, jika benar 1 maka akan mendapat poin 5, dan TIU juga demikian. Untuk TKP itu tidak ada jawaban yang tidak punya poin, jadi apapun kita pilih tetap punya poin dengan poin minimalnya 1 dan maksimalnya 5. Nah, jadi untuk keseluruhan subtes ini jadi punya passing grade masing-masing ya. Jadi kita beralih ke masa kami mengikuti seleksi CPNS tahun 2019. Nah, di sini untuk passing grade-nya atau nilai ambang batas yang harus kita penuhi supaya kita bisa maju ke tahap selanjutnya, tentunya dengan ketentuan perankingan ya.
Untuk TWK passing grade-nya ini 65, ini tahun 2019. Untuk TIU 80 dan untuk TKP 126 ya. Itu tahun 2019. Nah, mari kita lihat di tahun 2021. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023 tahun 2021. Ini sudah dipisah-pisah ya, ada beberapa kategori passing grade-nya. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mengambil formasi umum, jadi ini untuk TWK itu passing grade-nya 65, TIU 80 dan TKP 166. Ini tidak ada nilai minimal. Yang penting ketika sudah memenuhi passing grade ini, kita dianggap jika memang nanti tidak ada lawan kita atau saingan kita yang nilainya di atas kita, maka kita bisa maju ya 3 kali formasi. Kalau misalnya diterima 1 orang, berarti yang bisa maju ke tahap SKB itu adalah 3 orang. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan yaitu di bidang TKP-nya ya. Di bidang TKP-nya di sini sangat tinggi passing grade-nya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan 126. Nah, di tahun ini passing grade TKP-nya 166. Nah, tentunya ini pun harus berusaha keras nih bagi pejuang CPNS tahun ini ya. Dan mudah-mudahan kita doakan untuk soalnya lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini passing grade. Nah, tentunya untuk melewati passing grade tersebut dan supaya kita bisa maju ke tahap SKB, itu tidak mudah ya, tidak semudah membalik telapak tangan, tentunya perlu strategi dan trik yang harus kita lakukan. Nah, untuk strategi dan trik sukses SKD itu berdasarkan pengalaman yang telah kami jalani di tahap seleksi sebelumnya. Yang pertama itu strateginya adalah belajar setiap hari. Itu kuncinya setiap hari ya, kita harus belajar setiap hari. Nah, jadi kalau kita mau lulus, maka kita harus rela berkorban untuk belajar setiap hari. Nah, untuk belajarnya itu bisa otodidak dan bisa melalui bimbel. Nah, kalau pengalaman kami sebelumnya itu belajarnya via otodidak, tidak ikut bimbel. Jadi saya beli buku CPNS, saya baca dan pelajari semua materi yang ada di dalam buku tersebut, kemudian kerjakan semua soal-soal yang ada di dalam buku tersebut. Nah, tidak hanya belajar di buku paket yang saya beli, tetapi saya juga belajar di YouTube ya. Di YouTube ada beberapa channel yang memang bagus yang bisa kita gunakan trik-trik menjawab soal yang disampaikan dalam konten YouTube tersebut. Nah, jadi selain belajar di buku, saya juga belajar di YouTube. Nah, setelah mempelajari di buku YouTube, tak hanya itu, saya juga mencoba menguji penguasaan materi dengan mencoba menjawab soal-soal di e-book yang biasa kita mendapat di WhatsApp atau Telegram. Jadi untuk menguji kemampuan yang sudah dipelajari ya. Jadi memang kita harus latihan soal setiap hari. Nah, walaupun kita menguasai materi, jika kita tidak latihan soal, maka kita tidak familiar dengan soal-soal tersebut dan akan kesulitan saat menjawab ujian, saat menjawab soal ya. Nah, tentunya bukan hanya belajar ya, kita juga harus bukan hanya belajar penguasaan materi, kita juga harus latihan ketepatan waktu. Ya, jadi walaupun kita udah kuasai materi sebagus mungkin, kalau kita nggak latihan kecepatan dalam menjawabnya, ini juga tidak menjadikan kita sukses ya. Karena kita tahu seperti yang telah saya sampaikan tadi di sebelumnya bahwa kita harus mampu menjawab soal dalam waktu kurang dari 1 menit. Karena soalnya berjumlah 110 soal dan untuk waktunya adalah 100 menit ya. Nah, dalam belajar itu juga harus ada target-target. Jadi tentukan hari ini belajar apa, kemudian untuk besok apa dan lain sebagainya ya. Jadi memang kita harus belajar latihan materi atau latihan ketepatan waktu setiap hari. Jadi insya Allah jika kita belajar setiap hari akan mudah dalam menjawab soal selanjutnya ya. Jadi istilahnya kita harus berusaha di atas rata-rata usaha orang lain ya. Jadi kalau misalnya orang lain itu belajarnya atau latihan soalnya 3 jam sehari, maka kita harus latihan soal 6 jam sehari ya. Insya Allah hasilnya juga di atas rata-rata. Nah, untuk strategi yang kedua, yaitu ini bisa dilihat update info apapun tentang
CPNS. Jadi kita nggak boleh kudet ya, nggak boleh kudet, nggak tahu perkembangan info tentang CPNS. Jadi kita harus update apapun informasi, baik itu dari Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. Jadi itu untuk Instagram yang wajib seperti BKN atau Instagram apa namanya, instansi yang kita lamar atau website instansi yang kita lamar itu harus sering kita kepoin atau sering kita buka untuk mengetahui informasi terbaru. Nah, walaupun kita udah fokus belajar, ternyata kita ketinggalan informasi, maka ini juga akan menyebabkan